Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rushdahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah amma ba'du. Wala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan lanjutkan mengkaji hadis-hadis Rasulullah di dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini, yang insya Allah pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsaminu wal 'ishrun. Hadis yang ke-28. An Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat bernama Abu Najih, aslinya adalah sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulubu. Kami diberi nasihat oleh Rasulullah SAW, yaitu sebuah nasihat yang membuat hati kami bergetar. Wa dzarafat minhal uyunu, membuat mata kami bercucuran. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Kemudian kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nasihat engkau ini kok seolah-olah seperti nasihat orang yang akan pergi, yang berpamitan. Maka berilah wasiat kepada kami, wahai Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Aku mewasiatkan kepada kalian, kata Rasulullah, untuk bertakwa kepada Allah yang maha mulia, maha agung, maha perkasa. Juga hendaklah kalian senantiasa mendengarkan dan taat kepada pemimpin di antara kalian, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan sesungguhnya setelah aku, nih kata Rasulullah, siapapun yang hidup setelah eraku, kata Rasulullah, akan menemui berbagai macam perbedaan, perselisihan di antara sesama kalian. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian senantiasa memegang sunnahku, juga sunnah khulafa ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah. Sebagaimana kita tahu, para pemirsa, khulafa ar-rasyidin adalah para sahabat utama Rasulullah yang dalam sejarah disepakati adalah 4, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah, kalau ini gigitlah sunnahku ini dengan sekuat-kuatnya. Kalau di sini dengan gigi geraham, ini digigit dengan gigi geraham. Jadi saking kuatnya kita diperintah untuk memegangi sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Dan hendaklah kalian menghindari untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang serba baru atau perkara-perkara yang baru,
Karena sesungguhnya setiap bid'ah itu dolalah atau sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dan disampaikan bahwa ini adalah hadis yang derajatnya hasan sahih. Baiklah para pemirsa, kita telisik siapa sahabat Rasulullah yang bernama Irbad ini. Nasabuhu al-Irbad ibn Sariyata min Bani Sulaim. Beliau bernama Irbad bin Sariyah dari Bani Sulaim. Jadi Bani Sulaim ini masih termasuk punya hubungan dengan Rasulullah ya. Ini termasuk kelompok dari pamannya Rasulullah ini, Bani Sulaim. Kunyatuhu Abu Najih. Beliau dipanggil dengan sebutan Abu Najih atau ayahnya Najih. Minal muslimin al-awaili rabi' man aslama. Termasuk kelompok umat Islam yang pertama, termasuk generasi-generasi awal yang juga memeluk agama Islam. Kana zahidan min ahli suffati. Beliau orang yang sangat zuhud, yang ikut bagian dari ahli suffah. Sebagaimana kita tahu adalah ahli suffah ini adalah sekelompok sahabat Rasulullah yang hidupnya lebih banyak habis di pelataran masjidnya Rasulullah. Dan rata-rata ini orang-orang yang dhaif ya, orang-orang tidak mampu yang hidup di sini, yang hampir tiap hari ya ditemui Rasulullah, mendengarkan nasihat Rasulullah. Bahkan tidak jarang pula ini oleh Rasulullah mereka diberi makan, ahlu suffah ini. Abidan kathiral bukai wa qiyamil laili. Seorang hamba yang begitu pandai beribadah, banyak sekali mencucurkan air mata, kathiral bukai wa qiyamil lail, termasuk orang yang senang sekali untuk menghabiskan malam beribadah kepada Allah. Mujahidan fi sabilillahi ta'ala, yang bersungguh-sungguh ahli jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jahada fi ghaswati Tabuk sanah at-tasiyah hijriyatan. Beliau ikut andil di dalam berjihad ketika terjadi peperangan Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Walam yakun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujahizuhu fa kharaja min 'indihi yabki hatta akramahu Allah wa kharaja lil jihad. Ini awalnya ya, sahabat Irbad ini dalam riwayat bersama dengan sahabat yang 6 sahabat yang lain ini ketika ingin berperang tidak diperkenankan oleh Rasulullah. Tidak diizinkan karena pada waktu itu Rasulullah tidak mampu menyediakan kendaraan baik berupa kuda maupun unta kepada 7 orang sahabat ini yang diantaranya adalah Irbad. Tetapi Irbad dan yang lain menangis sejadi-jadinya karena tidak diizinkan ikut berperang, sampai kemudian turun perintah Allah ya agar supaya ini para sahabat termasuk Irbad diikut sertakan di dalam berperang, sehingga kemudian diizinkan Rasulullah ikut berperang. Nazala Syam wa sakana Hamas. Beliau pada akhir kehidupannya tinggal di Syam dan meninggal di dan menduduki daerah Hamas. Meriwayatkan 31 hadis. Tuwfiya bisyami sanata al-khamisah wa sab'ina hijriyatan. Beliau meninggal di Syam pada tahun 75 Hijriah. Ini riwayat singkat dari sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah. Nah, baiklah para pemirsa, apa kandungan hadis ini? Yurshiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadithi ila ahammiyatil maw'idhatil mustamilati 'ala an-nushi wat tadhkiri bil 'awaqibi wa tarqiqil qulubi.
Hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang salah satu pesan Rasulullah yang sangat demikian agung, yang sangat penting, yang berisi tentang nasihat, juga peringatan, termasuk juga bagaimana cara kita melembutkan hati. Fa'adraka sahabatu hikmatar rasuli minal ma'idhati allati harraqat qulubahum. Dan kemudian para sahabat menemukan hikmah dari Rasulullah SAW dalam bentuk nasihat yang itu mampu menggerakkan hati mereka. وَجَعَلِدُّمُوعَ تَتَسَاقَطُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ, yang juga nasihat itu menjadikan air mata mereka jatuh bercucuran. فَشَعَرُوا أَنَّهَا مَوْعِظَةُ رَجُلٍ مُفَارِقٍ لِلدُّنْيَا وَمُقْبِلٍ عَلَى الْآخِرَةِ, sehingga kemudian para sahabat merasa bahwa itu adalah nasihat seseorang yang seperti hendak pergi meninggalkan dunia ini, menjemput kehidupan akhirat. فَطَلَبُوا الْمَزِيدَ مِنَ النُّصْحِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْصَاهُمْ بِالْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, sehingga kemudian para sahabat meminta kepada Rasulullah untuk diberikan tambahan nasihat. Ya, jadi awalnya para sahabat ini meminta nasihat kepada Rasulullah, yang kemudian Rasulullah memberikan nasihat berupa ragam nasihat, termasuk menceritakan tentang kemungkinan akan adanya hukuman Allah. Ya, dengan itu para sahabat merasa, apakah ini nasihat yang terakhir? Dari situ para sahabat menangis, sehingga kemudian minta kepada Rasulullah, ya Rasul, berikan kami nasihat lagi. Kemudian oleh Rasulullah diberikan nasihat ini dalam bentuk supaya kita semuanya takut kepada Allah, ya. Alaikum bitaqwallah, supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan sebagaimana kita jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa yang dimaksud takut kepada Allah ini, bertakwa kepada Allah, adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam arti ya semakin ada keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati liwullatil amri liwahdatil ummati wa man'il fitnati. Dan juga Rasulullah memerintahkan kita untuk senantiasa mendengar dan juga taat kepada pemimpin, terutama pemimpin yang sudah kita pilih dan kita tetapkan sendiri, supaya dengan kita taat dan mendengarkan titah pemimpin, itu akan terjaga persatuan umat dan terhindar dari berbagai macam fitnah. Jadi para pemirsa, dalam konteks negara kita, Indonesia, ketika sudah terjadi pilpres misalnya, atau pilgub, atau pilbub, pilihan wali kota, ataupun mungkin sampai ke tingkat yang paling bawah, pilihan lurah misalnya. Ketika itu sudah kita pilih, kemudian ditetapkan atau terpilih, ya terlepas itu ada perbedaan suara, tetapi yang menang, dalam pengertian menang adalah yang terbanyak mendapatkan pilihan, maka kita wajib untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin kita. Karena kalau kita tidak taat, maka yang terjadi adalah konflik terus-menerus, dan ini sangat tidak diinginkan oleh Rasulullah. Siapapun yang jadi, yang terpilih harus kita taat dan mendengarkan titahnya. Hatta walau kana al-waliyu min qibalil khalifati 'abdan habasyian. Meskipun seseorang yang terpilih menjadi pemimpin itu adalah seorang hamba sahaya atau seorang budak, ya tetap harus itu kita taat kepadanya. Tsumma hadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabatahu min muhdatsatil umuri min al-muhdatsatil umuri allati la asasa wa la dalila 'alaiha min asy-syar'i wa fahiya bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun. Termasuk kemudian Rasulullah itu memperingatkan kita supaya kita berhati-hati, ya, untuk
tidak melakukan atau mengada-adakan perkara-perkara yang baru di mana perkara-perkara ini tidak ada dasar atau dalilnya sama sekali. Karena kalau itu tidak ada dasar, tidak ada rujukan syar'inya, maka itu akan disebut sebagai perkara yang bid'ah, dan yang bid'ah itu sesat. Nah, tetapi para pemirsa, ini juga perlu saya sampaikan bahwa ketika sesuatu itu ada dasarnya, ada dalilnya, maka tidak bisa semudah itu disebut dengan bid'ah. Tidak boleh, ya, tidak boleh disebut sebagai bid'ah. Karena juga para ulama itu pun ada yang membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Bid'ah yang baik itu yang tentu ada dasarnya. Kalau yang jelek, yang sama sekali tidak ada dasarnya dan itu menentang atau menentang syariat. Contoh misalnya yang beberapa waktu sebelumnya saya berikan contoh, ketika ada orang melaksanakan ziarah kubur di Wali Songo, itu bukan bid'ah. Kenapa? Dasarnya ada. Dasarnya apa? Ziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah sebagai tazkiratul maut, supaya kita untuk mengingat-ingat kematian. Kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Termasuk misalnya di antara sebagian masyarakat kita yang setiap malam Jumat mereka gemar untuk kumpul melaksanakan yasinan, tahlilan, itu juga bukan bid'ah. Kenapa? Karena dasarnya itu ada. Di dalam tahlilan yasinan itu yang dilakukan apa? Satu, mereka silaturahim. Silaturahim ada dasarnya. Di dalamnya membaca surah Yasin, ada dasarnya. Kemudian membaca kalimat thayyibah yang lain dari tasbih, tahmid, kemudian juga membaca ayat-ayat atau surah-surah pendek. Itu ada dalilnya semua. Jadi kita tidak boleh saklek di dalam memandang perilaku masyarakat. Hanya karena misalnya Rasulullah kan tidak kumpul-kumpul dulu untuk yasinan. Ya jangan cepat itu pola berpikir kita. Karena kalau kemudian kita saklek harus persis dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah, maka kita tidak akan mampu melaksanakannya. Rasulullah itu kalau sholat malam itu bisa sampai pagi. Nah, kalau kita mau mengikuti Rasulullah, betul nggak ada yang kuat. Jadi kita harus berpikir secara luas para pemirsa. Tidak mudah kita membid'ahkan orang hanya karena dianggap bahwa amaliyah tersebut tidak persis sama dengan Rasulullah. Kalau kita mau persis sama dengan Rasulullah, orang Islam itu tidak boleh membangun rumah yang besar. Karena rumahnya Rasulullah itu kecil sekali. Jadi tidak luas. Kalau kita mau mengikuti Rasulullah persis, kita tidak boleh dong membangun rumah tembok yang besar-besar ukuran belasan-belasan meter. Itu bid'ah karena Rasulullah tidak melakukan itu. Jadi intinya kita tidak boleh berpikir secara dangkal di dalam memahami atau mengamalkan ajaran agama kita. Ya, karena bid'ah itu ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. وقد دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل النجاة من البدع وهو التمسك المتين بالكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين. Jadi Rasulullah juga telah menunjukkan kepada kita supaya kita terhindar dari perkara-perkara bid'ah yang menyesatkan itu, kita berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasulullah, juga kepada petunjuk yang disampaikan oleh para khulafa ar-rasyidin. Faman sara ala tariqatihim faza wa rabiha. Siapa saja yang berjalan menjalankan agama ini, artinya sesuai dengan atau mengikuti cara mereka, metode dan metodologi yang telah para sahabat ini laksanakan atau ajarkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung.
Nah, dari sini Imam Auza'i berkata, khamsun kana 'alaiha ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang senantiasa dilaksanakan oleh sahabatnya Rasulullah. Luzumul jama'ati, senantiasa untuk berjamaah. Ya, berjamaah di sini dapat dimaknai bahwa para sahabat ini senantiasa sholat berjamaah, melakukan amaliyah pun secara berjamaah, bahkan menata kehidupan sosial pun juga secara bersama-sama. Wattiba'us sunnati wa imaratul masjidi, mereka senantiasa mengikuti sunnah, ya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka juga gemar sekali untuk meramaikan masjid, ya, tentu dalam untuk beribadah. Wa tilawatul Qur'ani, kebiasaan sahabat juga yang keempat adalah suka sekali membaca Al-Qur'an. Dan yang kelima, wa jihadun fi sabilillahi, jihad di jalan Allah. Ya, kalau dulu jihad dalam bentuk peperangan yang lebih banyak, ya, meskipun tidak hanya semata-mata itu, dan kini jihad kita bisa dalam bentuk yang lain, tidak hanya perang, karena kalau sekarang ini berperang mau lawan siapa, tapi kita bisa berperang itu adalah melawan kezaliman, berperang melawan kebodohan, melawan diskriminasi, baik diskriminasi rasial misalnya, atau diskriminasi berdasarkan gender. Itu juga merupakan bentuk jihad kita pada era modern ini. Para pemirsa sekalian, kita berdoa, berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, supaya kita mampu untuk konsisten, untuk ajak melaksanakan ajaran dan sunnahnya Rasulullah. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.